warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Nailul Muna. Kali ini kita akan membahas tentang strategi pembelajaran PAI. Nah, strategi pembelajaran PAI adalah pendekatan yang digunakan untuk mengajarkan materi-materi agama Islam kepada siswa dengan cara efektif, kreatif, dan sesuai dengan kebutuhan serta karakteristik peserta didik. Strategi ini bertujuan untuk mempermudah pemahaman siswa terhadap ajaran Islam, baik yang berkaitan dengan akidah, ibadah, akhlak maupun syariat Islam secara keseluruhan. Strategi pembelajaran PAI melibatkan berbagai metode, teknik, dan media pembelajaran yang mendukung tercapainya tujuan pembelajaran seperti ceramah, diskusi, tanya jawab, demonstrasi, permainan edukatif, ataupun penggunaan teknologi informasi. Tujuan utamanya adalah agar siswa dapat mengaplikasikan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, saya akan menjabarkan beberapa poin tentang materi strategi pembelajaran PAI. Yang pertama yaitu poin pertama tentang tujuan pembelajaran PAI, yang mana tujuan utama dari pembelajaran PAI adalah untuk mengembangkan pemahaman dan pengalaman ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Seperti pembelajaran PAI bertujuan agar siswa dapat memahami konsep dasar ajaran agama Islam seperti akidah, ibadah, akhlak, dan syariat, lalu menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari dan mengembangkan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Untuk poin kedua yaitu pendekatan pembelajaran PAI. Pendekatan adalah cara umum dalam mengorganisasi dan mengarahkan pembelajaran. Dalam PAI, beberapa pendekatan yang digunakan yaitu seperti pendekatan kontekstual, yang mana mengaitkan materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari siswa untuk membuat pembelajaran lebih relevan dan bermakna. Nah, yang selanjutnya ada juga tentang pendekatan integratif, yang mana mengintegrasikan nilai-nilai agama dalam kehidupan dalam setiap mata pelajaran, bukan hanya terbatas pada mata pelajaran PAI saja. Juga ada tentang pendekatan aktif, kreatif, dan menyenangkan. Itu seperti memfokuskan pada keterlibatan aktif siswa dalam proses pembelajaran sehingga mereka tertarik dan termotivasi untuk belajar. Poin ketiga yaitu metode pembelajaran PAI. Metode adalah cara atau teknik yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Beberapa metode yang sering digunakan dalam pembelajaran PAI yaitu ceramah, diskusi, tanya jawab, demonstrasi, simulasi, dan permainan edukatif. Nah, metode ceramah biasanya digunakan guru untuk menjelaskan materi pembelajaran secara lisan kepada peserta didik. Sedangkan diskusi, siswa diajak untuk berdiskusi mengenai suatu topik yang membantu mereka mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan pemahaman yang lebih dalam. Untuk metode tanya jawab yaitu guru mengajukan pertanyaan kepada siswa untuk mengevaluasi pemahaman mereka tentang materi yang diajarkan. Sementara metode demonstrasi yaitu guru mengajukan cara melaksanakan ibadah. Guru menunjukkan cara melaksanakan ibadah atau praktek agama Islam seperti sholat atau berdoa. Sedangkan untuk simulasi, siswa dilibatkan dalam kegiatan simulasi untuk menggambarkan situasi nyata dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan ajaran Islam. Nah, sedangkan untuk metode permainan edukatif yaitu menggunakan permainan yang mendidik untuk menyampaikan materi pelajaran kepada siswa yang mengenai ajaran Islam. Poin keempat yaitu tentang teknik pembelajaran PAI. Teknik pembelajaran adalah cara praktis untuk melaksanakan metode pembelajaran. Nah, untuk beberapa tekniknya yaitu seperti pemodelan, cerita atau kisah, dan pemberian tugas. Nah, untuk pemodelan ini, guru menunjukkan perilaku atau tindakan yang baik, semisal melalui contoh dalam beribadah atau berakhlak. Sedangkan cerita atau kisah itu menggunakan kisah-kisah dalam Al-Quran atau hadis untuk mengajarkan nilai moral dan beragama. Sedangkan pemberian tugas seperti memberikan tugas-tugas yang berkaitan dengan penguatan pemahaman agama Islam, seperti pembuatan makalah atau laporan tentang sejarah Islam dan peristiwa penting dalam agama Islam. Nah, untuk poin kelima yaitu media pembelajaran PAI. Media pembelajaran PAI digunakan untuk membantu menyampaikan materi pembelajaran dengan lebih efektif. Itu seperti alat peraga, teknologi, atau buku dan kitab. Alat peraga itu seperti papan tulis,
gambar atau poster yang membantu visualisasi materi. Sedangkan teknologi menggunakan penggunaan teknologi informasi seperti video pembelajaran, aplikasi pembelajaran agama Islam atau situs web untuk memperkaya pembelajaran agama Islam. Sedangkan buku dan kitab itu seperti buku teks, Al-Quran, hadis, dan kitab-kitab klasik yang digunakan sebagai referensi, tergantung tingkat peserta didik yang diajar. Untuk poin keenam yaitu evaluasi pembelajaran PAI. Evaluasi digunakan untuk menilai sejauh mana tujuan pembelajaran PAI tercapai. Evaluasi dalam PAI dapat dilakukan melalui ujian tulis, penilaian praktek, atau observasi. Ujian tulis yaitu menguji pemahaman siswa tentang teori agama Islam yang telah mereka pahami selama pelajaran. Sedangkan penilaian praktek menguji keterampilan siswa dalam melaksanakan ibadah atau amalan perbuatan Islam. Untuk observasi, melakukan pengamatan terhadap perilaku siswa dalam kehidupan sehari-hari. Untuk melihat sejauh mana mereka mengaplikasikan nilai-nilai Islam. Nah, poin terakhir yang ketujuh yaitu pentingnya pembelajaran PAI dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran PAI tidak hanya mengajarkan teori, tetapi juga mengajarkan pengalaman nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari melalui strategi pembelajaran yang tepat, hingga siswa diharapkan dapat menjadi pribadi yang berakhlak mulia, bertakwa, dan dapat menjalankan kewajiban agamanya dengan baik. Dengan menggunakan strategi pembelajaran yang bervariasi, kreatif, dan relevan, diharapkan pembelajaran PAI dapat lebih menarik dan memotivasi sehingga siswa untuk belajar dan mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan mereka. Baik, sekian pemaparan materi dari saya untuk video yang kelima kali ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.